Kok Salam? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya, Pak? Dari mana? Kencengin dikit, Pak. Udah pakai toa tapi nggak kenceng. Tadi subuh. Dari subuh. Congeh benar telinga kau. Bapak pakai soundcard tapi Bapak jauh. Alah, diam. Udah malu ya, kenapa sekarang orang Islam pada nggak mau ngaku Islam ya? Islam, cuma saya bingung juga dengan Kristen ini. Kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa? Nih Kristen tuh harus kayak gini. Dikata-katain, dihina, dan difitnah. Nah ini, tuh lihat yang memfitnahnya. Widih. Sudah ikut Tuhan gampang, tapi kalau ikut manusia itu sulit. Kandung kedagingannya, kemanusiaannya. Karena dia adalah gini. Karena gini, dia adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan. Ya, Yesus itu sebelum dia mengambil kodrat manusia. Dengar dulu dong. Ada sumber di Injilnya kira-kira nanti dijelaskan juga ya? Ada. Sabar. Saya di sini nggak pakai jigong, pakai datu. Oke? Ya, baru saya mau bacakan. Diam dulu, Bang. Diam, Bang. Gesrek kali mulut kau. Wahyu 1 ayat 17. Yesus mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, kalau dia adalah yang awal yang akhir, artinya dia adalah sang kekal itu. Ya, Wahyu 1 ayat 8, dia telah ada sebelum segala zaman, sudah ada dan akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Ya, dia dalam keilahiannya ada dalam kekekalan sepanjang segala abad, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya tambah lagi ya. Yohanes 17 ayat 5. Dia ada sebelum dunia ini jadi. Yohanes 17 ayat 24. Dia ada sebelum dunia ini jadi, ya. Kolose 1 ayat 17. Itu dia ada. Bahkan segala sesuatu ini diciptakan melalui dia. Ya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu ada karena dia. Banyak sekali sumbernya. Itu ayat semua ya. Nanti kalian catat, kalian cek. Semua yang saya katakan ini. Sabar. Kau kan mau bertanya. Gak mau berpolemik kan? Nah, saya jelaskan dulu keilahiannya. Saya jelaskan. Keilahiannya ini ada dalam kekekalan. Jadi siapa yang disembah Maria, dia dalam kekekalannya sebelum mengambil rupa manusia. Makanya Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 berkata apa? Jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Sebelum Yesus itu mengambil kodrat manusia dari Maria, Maria ini sudah dikonfirmasi seorang malaikat Gabriel, dia berkata, sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu, menaungi kamu, dan kuasa Allah akan membentuk janin di dalam rahimmu. Firman itu akan inkarnasi melalui rahimmu. Lalu jawab Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Maria yang pertama sekali yang tahu bahwa Allah yang dia sembah itu mengambil kemanusiaan dari rahimnya. Makanya dia bersuka cita di ayat 35-nya. Aku adalah wanita paling berbahagia di dunia ini, karena Tuhan telah memperhatikan aku. Itu pengakuan Maria di Lukas 1. Saya jelaskan ini. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan yang disembah Maria. Ya. Oh. Ya, udah habis. Bukan udah habis, sudah jelas belum kamu mendengarkan? Gimana menjelas, saya belum kasih referensi. Kan di situ yang jelasin. Astaga Tuhan. Nggak kasih referensi katamu. Telingamu. Saya kan baru Akbar, Bang. Jadi saya nggak boleh Bang, blow on. Saya jelaskan kayak gitu sepanjang gitu pakai ayat, nggak ada referensi, Bang. Kau cemana, gitu. Bang? Ini saya kan mau bertanya. Bertanya dulu. Sana. Saya sangat miris ya nengok kalian ya. Saya jelaskan segitu singkat, padat, pakai dalil, nggak ada referensi. Tapi saya jelaskan secara komprehensif, kau nggak sanggup, mau nanya 3. Bang,
Makanya ketika saya berbicara, fokus mendengar Bang. Jangan sibuk memikirkan mau nanya apa ya, mau gua debat apa ya. Jangan gitu Bang. Hargain dong saya. Ya, saya katakan sekali lagi. Yesus itu dua kodratnya. Kodrat keilahiannya itu ada sepanjang segala abad. Bahkan sebelum dunia ini ada. Saya bacain dari tadi dalilnya loh. Saya sampai hafal di luar kepala saya. Karena itu terus yang diajarkan gitu. Jangan gitu dong Bang. Masa ibu sembah anak? Loh, berarti kamu tadi nggak nalar ya? Anaknya ini, kemanusiaannya ini, itu baru ada 2000 tahun lalu. Tapi keilahiannya ini dalam kekekalan Bang. Yang disembah baru ada 2000 tahun lalu. Keilahiannya. Masa saya nggak diberi ini ngobrol sedikit pun. Ini Bang, saya kasih kamu pengertian ya. Saya bilang tadi Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat Allah itu kekal, al-awal al-akhir, itu dalilnya ada Wahyu 1 ayat 17. Kodrat kemanusiaan itu dari Bunda Maria. Sudah Sekarang dengar saya itu tanya gini semua, nih. Mas. Nih, saya tanya Anda. Quran ini baru ada 1924 atau dari kapan? Saya tanya Abang. Ini jawab dulu. Ini akan mengcompare itu. Kok itu pula? Saya 3 pertanyaan saya, 1 aja belum diselesaikan lagi. Saya mau Abang Saya belum mengerti ngomong. jawaban saya. Bang, Quran ini. Saya belum Ini ngomong. firman Allah bukan Bang? Saya baru Ini 1 firman Allah. pertanyaan. Belum saya ngomong ini lagi. firman Allah. Belum saya tanya lagi. Ada satu orang nggak yang bisa memberi jawaban ya? Ini kalian percaya ini firman Allah nggak? Ya, Halo. Jufri. Ya, kamu mau tahu nggak? Ini adalah firman Allah, serius. Halo. Halo. Nah, saya mau menjelaskan tentang Kristus ya. Ini kalian percaya nggak ini adalah firman Allah atau wahyu Allah? Ya, percaya. Ya, wahyu Allah itu diciptakan atau tidak? Itu diturunkan langsung, bukan diciptakan. Tidak sama dengan Injil. Jadi kalian percaya Quran ini tidak diciptakan ya? Iya, bukan Oke. diciptakan. Diturunkan wahyu langsung. Oke. Bukan Kalau diciptakan seperti Injil. baik Bang. Kalau ini tidak diciptakan, jadi ada berapa pencipta Abang? Ya, bagaimana? Kalau ini tidak diciptakan berarti ini bukan makhluk dong? Maksudnya, Nah, Bang, wahyu ini bukan diciptakan. oke. Kalau bukan diciptakan berarti pencipta dong? Saya mau Karena bertanya sama karena Ibu. di dalam iman Islam itu cuma ada dua, pencipta dan Ya, ciptaan. saya bertanya boleh. Enggak, ini saya dulu, bertanya boleh? ditanggapin dulu, nggak apa-apa. Ini kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Kalau ini bukan Iya. ciptaan, berarti ini pencipta dong? Kan katanya bukan diciptakan. Sesuatu di dunia ini kalau dia bukan ciptaan berarti pencipta. Karena cuma ada dua, makhluk dan holik. Pencipta dan ciptaan. Jadi Quran ini ciptaan atau pencipta? Gimana? Cipta. Pencipta. Berarti ini pencipta ya? Iya. Oke. Allah dengan Quran sama nggak Bang? Allah dengan Quran nggak sama. Berarti pencipta Anda ada dua dong? Ada Quran dan ada Allah. Bedakan Allah dengan Wow. Al-Quran. Berarti Anda bukan Ini kan tidak sama. Kan? monoteisme. Harus Politeisme dong. akal pikiran kita bermain. Iya, Gini. ini akal saya bermain di sini. Quran kan Kalau begitu. ini bukan Allah kan ciptaan, Tuhan. ini pencipta. Bisa disamakan. Ya, Anda setuju. Allah pencipta, ini pencipta. Ada berapa pencipta Anda? Ya, satulah. Loh, ini? Berarti ini ciptaan dong? Iya, ciptaan. Loh, tadi pencipta. Oke, baik. Berarti ini udah setuju ya. Ini adalah ciptaan ya. Berarti bukan pencipta ya. Ini berarti ciptaan. Setuju? Saya kunci Iya, nih. itu kan Atau boleh diganti dulu dulu? dari- Boleh. Pencipta atau Sabar, cipta? Mbak, saya mau tanya nih. Iya, sabar. Ini ciptaan atau pencipta? Setujunya yang mana? Penciptaan atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Kalau nggak gitu, Pak. Lewat boleh? Oke. Ada yang jawab ya di bawah katanya ciptaan. Oke. Berarti perkataan Allah itu ciptaan dong? Ya, Rakasuki.
Raka Suki dijawab tadi Quran adalah ciptaan. Anda Mu'tazilah ya. Ijma ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan Quran ini adalah ciptaan, dia kufur, hilang imannya dari Islam. Anda syahadat ulang Raka Suki. Ijma ulama kalian boleh baca ya. Kalau ada yang mengatakan Quran ini wahyu Allah atau firman-Nya Allah, ciptaan, maka kalian adalah kufur. Setuju? Jadi ini ciptaan atau tidak? Loh, kalian Islam kemana ini imannya? Berarti perkataan Allah adalah ciptaan. Betul Raka Suki? Udah nungsep kau di bawah kan? Dokter hewan? Nah, ada Raka Suki tadi. Ya, nih kakek tua ini musuh saya dari dulu soalnya. Dari 3 tahun yang lalu. Siapa yang tidak kenal dengan Hadid Nintias? Ya kan Raka Suki? Kau sudah pingsan di roomku ya, baru di bawah kau udah pingsan ya. Oke, kalau ada yang mengatakan ini ciptaan, Bapak setuju, Bapak dibilang kafir. Ini ijma ulama loh Pak. Barang itu kan dicipta oleh manusia, tapi wahyunya wahyu dari Allah. Gitu. Good. Apakah wahyu Allah ciptaan atau tidak? Tadi pertanyaan saya, firman Allah, perkataan Allah, atau wahyunya Allah, itu ciptaan atau tidak? Kalian kan bingung. Tidak lah. Kalau di Berarti tidak ya? Berarti itu bukan ciptaan. Tidak lah. Wahyu dicipta manusia. Wahyu pencipta manusia. Bukan, maksudnya Al-Quran ini bukan pencipta, wahyu ini bukan pencipta manusia. Wahyu ini turun langsung dari Allah. Ya, Baru yang saya tanya, wahyu itu gitu. Wahyu itu holik atau makhluk? Gak ada kata makhluk situ. Barang Loh, ini kan di benda. dunia ini Pak, di dunia ini ya, menurut iman Islam ya, menurut iman Islam, cuma ada 2 Pak, holik dan makhluk, pencipta dan ciptaan. Apakah ada yang semi-semi? Semi ciptaan atau semi Allah? Kan nggak ada. Berarti ini masuk dalam kategori apa? Aku tanya-tanya sih. Allah, sebentar. Jadi perkataan Allah itu diciptakan atau tidak? Wahyunya Allah diciptakan atau tidak? Saya kunci. Tidak ada. Tidak. Hah? Diciptakan. Diciptakan wahyunya Allah. Mbak, Dengan apa ini diciptakan Allah apa? menciptakan wahyunya? tapi kalau wahyu nggak ada gitu Mbak. Oke. Makanya belajar ilmu kalam ya. Islam saya sarankan belajar ilmu kalam. Kalau saya menjabarkan tentang keilahian Kristus atau kristologi, kalian itu minimal tahu dulu ilmu kalam. Ya, Gini. belajar dulu ilmu kalam biar kalian tidak terjebak sama pertanyaan-pertanyaan simpel saya. Ya, Tahu jangan dulu. hafal, budayakan memahami gitu dong. Oke, jadi Bapak ini setuju. Nih saya akan jelaskan ya. Mungkin Islam banyak yang nggak tahu ya. Ini secara kalam nafsi bukan ciptaan, tetapi kalam lapsi yang terdiri dari kertas dan tulisannya. Ini adalah makhluk. Jadi di dalam Quran ini ada 2 kodrat. Kodrat makhluk dan kodrat holik. Wahyu atau firmannya Allah, sebentar, saya jelasin. Nanti kok nggak sanggup jelasin. Belum, saya jelasin ini. Biar kalian pinter ya. Jadi di dalam satu Quran ini berdiam 2 ya. Sifat Allah atau kalamnya Allah atau wahyu atau firmannya Allah itu tidak diciptakan. Kenapa? Karena melekat pada zatnya. 20 sifat Allah. Salah satunya kalam. Kalam ini kalam nafsi. Dalam Quran ini inilah yang dikatakan perkataan Allah. Tetapi lafaz, sabar Pak Toa. Sabar, kau nggak ngerti apa-apa atau ya udah kau jelasin lah. Nah. Coba kau jelaskan lah itu, Quran kau itu makhluk atau kagak? Ah. Kalau mau kau jelasin. Tenang ya, biar saya jelaskan. Jadi sama seperti firmannya Allah, wahyunya Allah atau kalamullah ini. Ini 2 kodrat, sama seperti Kristus. Ya. Kodrat keilahiannya firman yang saya jelaskan tadi ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah karena dia melekat di dalam diri Allah ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2.
itu bukan ciptaan, melainkan adalah pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, melalui kalamnya. Yohanes 1 ayat 3. Ya, nggak ada yang ngerti ya? Kecepatan bu gurunya ya. Kakak Suki belajar sama bu guru, catat ya sayang ya. Kakek tua ya, bandot tua kayak kau harus belajar ya. Catat ya anak-anak ya. Saya kasih tahu. Sama seperti Kristus, natur keilahiannya itu ada dalam bako. Kekekalan. Bako itu artinya kekal. Ya, karena dia melekat pada Allah, bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Tuh, jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman, dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah? Sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter blon. Gimana kakek? Udah? Ada yang kau mau tanya lagi Pak Jupri? Jadi Yesus Kristus itu kodrat keilahiannya itu bukan diciptakan, tetapi dia ada dalam kekekalan karena melalui dia segala sesuatu ini bisa dijadikan. Baca Yohanes 1 ayat 3. Itu. Jadi untuk bapak-bapak yang Arnoldi tadi masih beku kepalanya, otaknya, belajar ilmu kalam. Ya. Jadi kalau mau tahu Kristus itu seperti apa, yang kami kenal sebagai Kristologi, itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Ini yang dikatakan 2 natur. Sama seperti Quran ini. Ada 2 kodrat zatnya, kodrat sifatnya. Kodrat sifat Allah dan makhluk. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalian boleh mempelajari apa yang saya katakan ini. Setuju nggak ulama kalian? Tanya. Karena ilmu kalam itu yang ngajarinnya orang ortodoks. Paham ya? Paham. Shalom Aliska. Gitu. Jadi jangan coba-coba mengatakan Quran itu ciptaan. Nah, nanti bahaya. Silakan Pak Jupri Hasan, mau nanya apa? Ciduk nangis, kenapa lu nyiduk gua? Apa salah gua? Oke, Pak Jupri Hasan, silakan. Silakan Pak. Raka Juki nggak usah naik ya. Kalau naik, mulut lu itu kayak kereta yang nggak ada berhentinya, nggak ada remnya. Lo tahu itu jenis diskusi yang kayak apa ya, gue bilang ya, kayak emak-emak akhir bulan yang merepet terus. Nggak percaya kalian? Mau cobain naikin si Raka Juki. Nih, kita dengarkan dulu berisiknya mulut dia ya, kayak apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Hos? Gimana? Setuju nggak kalau itu ciptaan sesuai katamu tadi? Ini ciptaan ya? Ya. Ini ciptaan. Bentar, jangan ngambil kesimpulan dulu. Ya oke, sekarang saya Di tanya, dalam- kamu tadi typing, ini ciptaan. Serius loh? Saya jelaskan dulu, Hos. Sabar dulu. Saya kan boleh ngomong kan? Boleh? Oke. Di dalam Islam, kalam itu ada 2. Ada yang disebut kalam lapsi, ada yang disebut kalam nafsi. Lapsi dan Saya udah ngajarin itu dari tadi bang. Kau ini, Bu Guru Agatha tadi yang jawab itu. Anda tahu bedanya?
Ya silakan Anda jelaskan dulu Cuma bedanya. nyebut ini perkataanku. Gimana sih kau? Loh Oke. bukan, kalau Oke, memang Anda teman-teman tahu. Islam udah tahu kan? Jadi penjelasan saya tadi nggak salah. Tuh dikonfirmasi kan sama kakek tua tadi kan? Bener kan? Jadi kalam itu ada kalam nafsi, kalam lapsi. Betul kan? Udah dikonfirmasi sama kakek. Makasih ya, Kek. Saya tadi udah jelasin. Kalau kalam nafsi itu bukan ciptaan. Lapsi baru ciptaan, makhluk. Dikonfirmasi ya. Kau mau jelaskan apa, Kek? Udah aku jelaskan. Tinggal kau mau nyontek aja penjelasanku. Ih. Harum. Oh, jelaskan dong. Bisa nyontek dari orang Kristen aja kau. Oke. Jadi jangan menjelaskan yang udah Bu Guru jelaskan. Nih anak pintar juga ini. Pandai kau ya. Cepet nangkep kau ya. Pak Jupri, kau udah nangkep belum? Tadi si Raka Juki begitu ku jelaskan dia udah ngerti. Pintar ya. Oke, bagus ya. Untuk angka dokter, aku dijelasin. Kamu langsung pinter. Pandai Raka Juki. Udah aku jelaskan tadi ya. Bagus. Yang minta naikkan saya Jaka Kulu 88 kirim permintaan ya sayangnya, jangan typing saya tapi nggak ngirim permintaan. Oke, murid saya Raka Juki mau bertanya lagi nih, saya undang ya. Naik nak, silakan nak. Udah pinter tadi ya. Oke, naik dong Raka Juki. Udah ku undang loh si Raka Juki. Ayo. Kok kabur si Raka Juki? Diajarin Bu Guru Agatha kabur. Ku jambak loh dia. Udah ku jambak dia, nggak mau udah naik. Astaga. Jakulu 88. Kok Salum? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya, Pak? Dari mana? Kencengin dikit, Pak. Udah pakai toa tapi nggak kenceng. Tadi subuh. Dari subuh. Cokeh benar telinga kau. Bapak pakai songkat tapi Bapak jauh. Alah, diam. Saya mau jelaskan kau. Yang pinter dan yang berakhlak ya, utamakan akhlak daripada kemampuanmu ya. Akhlakmu nggak ada. Udah malu ya, kenapa sekarang orang Islam pada nggak mau ngaku Islam ya? Miris loh, pantas banyak yang murtad. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Islam Kristen. Selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen Pak. Islam, cuma saya bingung juga dengan Kristen ini. Kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa? Syarat masuk Kristen itu harus pintar Pak. Kalau mau masuk, aduh, itu saja. Iya, syarat masuk Kristen. Tapi pakai bayar-bayar nggak atau gimana? Nggak ada Pak, gratis Pak. Oh, nggak ada bayar-bayar ya? Tapi masuk Kristen itu susah ya Pak. Oh iya, Pak, masuk Kristen itu harus siap pikul salib. Nggak bisa baca 2 kalimat syahadat Waduh. dan nggak bisa. Berat sekali salibnya, gimana? Salibnya, tapi yang kecil salibnya itu atau besar? Yang besar itu suaramu kayaknya Pak. Napasnya Pak, jangan deket kali Pak, sakit Jadi kalau di dalam iman Kristen ya Pak ya, jadi orang Kristen itu sulit ya Pak. Pertama, jadi orang Kristen itu harus jujur Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang Kristen itu harus belajar. Jadi orang Kristen itu harus pintar. Jadi orang Kristen itu harus membenci dirinya sendiri. Ya, karena kalau dia mencintai dirinya, dia tidak akan bisa mencintai yang lain sesamanya. Gitu. Jadi orang Kristen itu Pak harus benar-benar pikul salib, harus menyangkal diri. Gitu ya. Jadi tidak mudah jadi orang Kristen Pak. Sangat sulit. Kenapa? Para rasul, orang Kristen pertama, itu juga sulit Pak. Dia dianiaya, difitnah, dirajam, dicerca, disiksa, dibunuh. Ya, jadi orang Kristen itu nggak gampang Pak. Contoh, saya ini orang Kristen, buka live kayak gini Pak, lihat fitnahannya di bawah.
lihat nih, yang ngata-ngatain. Makanya jadi orang Kristen itu harus siap mental, harus tangguh, gitu Pak. Jadi kalau mau jadi orang Kristen sulit, janganlah pernah jadi orang Kristen. Susah bro, kalau jadi Islam gampang. Karena sama seperti kerajaan Allah, sama seperti sorga, maka sempitlah dan sesaklah jalan menuju sorga. Tapi jalan menuju neraka itu sangat luas, lebar, dan gampang. Gitu. Ya, simpelnya seperti itu. Kalau masuk Kristen itu artinya siap masuk sorga. Siap masuk sorga, siap digencet. Karena jalan menuju sorga sangat sesak dan sempit. Ya, jadi Pak Yerni kalau belum siap mental, belum siap dibenci, belum siap mengasihi sesama, belum siap diludahi, belum siap difitnah, belum siap disiksa, jangan masuk Kristen. Gitu ya. Karena memang sulit ya Pak Yerni. Ya pikir-pikir dulu Pak, masuk Kristen ini Pak. Gimana? Nah ini benar ya. Nah ini kita itu pasti akan difitnah. Contohnya penyembah mayat nih Kristen tuh harus kayak gini. Tuh kita kata-katain, dihina dan difitnah. Nah ini tuh lihat yang memfitnahnya. Widih. Ya. Tuh. Karena itu tadi ikut Kristus artinya ikut ke surga. Ikut ke surga itu gampang? Gak gampang. Sulit, begitu sulit. Pak Job, mau bertanya apa Pak Job? Sulit kenapa? Sulit lah. Jangan disulitkan, sudah dibundahkan. Kalau mau mudah itu ya masuk neraka Pak. Jadi gampang, apa gampang. Jadi kalau ikut Kristus itu Pak, harus siap dia mengampuni, siap memaafkan, ya, siap untuk menderita, siap. Kalau sudah ikut Tuhan gampang, tapi kalau ikut manusia itu sulit. Ikut manusia lah yang paling gampang Pak. Ikutin aja manusia, ya. Manusia sulit sukanya itu. apa? Sebentar, manusia itu sukanya apa? Maaf ya, seks. Maka ada ajaran yang ngajarkan nanti di surga dapat seks. Itu ya orang-orang yang bersifat duniawi ya kayak gitu. Pasti bawanya happy nanti. Pikirannya kan di surga itu kayak di dunia yang seenaknya mau ngapain aja bebas. Jangan terjebak dengan cerita dongeng. Itu dongeng itu. Dongeng, iya betul. Jadi memang ada dongeng ya bahwa di surga nanti pecah-pecah perawan itu dongeng, bilang dongeng. Dongeng itu. Itu suka hati orang menjelaskan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Oke, jadi kalau Anabah 33 itu ngapain tuh Pak? Anabah 33 itu gimana tuh Pak? Coba, Bapak coba baca tafsir Anabah 33 coba. Ya, kenikmatan apa teman-teman yang di bawah? Kenikmatan apa? Oke, Bapak daripada apa tuh? Diberikan kenikmatan apa? Kenikmatan itu yang kayak di hotel-hotel Pak. Itu otaknya udah tersalib itu. Hah? Otaknya udah tersalib itu. Kalau otak tersalib artinya pikiran kotornya itu udah dipaku, sudah dihilangkan. Berarti nggak ada yang kayak gitu, Bah. Bukan, itu otaknya sudah mati. Tuh, Otaknya sudah mati kalau sudah tersalib. Iya dong, jadi memang harus dimatikan pikiran-pikiran kotor yang berbau seks. Kalau sudah mati pikiran seperti itu, baru kamu tahu tentang apa yang sudah diserahkan. Kalau nunggu mati, berarti nanti kalian bisa aja kena prank dong. Orang keselamatan itu ya Pak ya. Ini saya kasih tahu ya Pak. Yesus itu dari sorga.
Ya, dia telah turun dari sorga dan telah naik ke sorga. Jadi yang bisa tahu sorga itu seperti apa, pasti yang telah turun dari sorga yang menceritakan sorga itu. Jadi kalau ada yang menceritakan sorga berasal dari goa, ya saya yakin itu sorga-sorgaan. Saya turun dari neraka. Saya turun dari neraka. Oh, Anda turun dari neraka? Iya, makanya sudah tahu. Oh, kapan Siapa Anda? ini? Ibu Kapan Agatha Anda? sudah tertulis di situ. Berarti Bapak sudah Ibu Agatha tertulis di situ. buka dong dalil. Namanya. Buktinya mana? Buktinya seperti hari ini. Mana buktinya? Jangan omong kosong di room saya ya. Di room saya jangan omong kosong. Oke? Apa yang saya katakan? Kenapa saya katakan Yesus itu telah turun dari surga dan telah naik ke surga? Karena ada. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Gitu. Oke, silakan Pak Mungkas. Malam. Ya, selamat malam. Menurut keterangan Bible ini, Menurut kategori penyesat itu adalah ia berupaya merubah ajaran Yesus. Betul tidak? betul. Nah, betul. Kemudian data ini 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa tuh tulisannya? Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Betul. yang tidak mengaku bahwa yang telah datang sebagai manusia. Itulah sang penyesat antikristus. Betul. Nah, kalau kami Muslim percaya bahwa Yesus itu manusia. Tadi bukan katanya apa Pak di Tuhan. situ Pak? Coba Bapak baca. Dia yang datang. Coba ulang. Dia yang datang sebagai manusia. Sebagai, tunggu Pak. Kayak ini ya, Iya. kayak saya main drama nih Pak. Agatha sebagai titik. Berarti sebenarnya ketika saya datang sebagai titik, saya bukan titik. Jadi ayat yang Bapak bawa Oh, keliru, keliru. Sabar. Makanya saya tanya, jeli ya, harus jeli ya. Kamu jangan mengubah ajaran saya, nanti kamu jadi antikristus ya. Dia yang datang sebagai manusia. Sebelumnya dia apa, Pak? Nah, ya. Makanya saya bilang orang Kristen itu harus cerdas dan jeli. Sebagai manusia. Sebagai manusia, Agatha. kalau Awalnya dia Muhammad- manusia. Baik, kalau Muhammad datang sebagai manusia atau dia memang manusia, Pak? Tidak usah. Iya, memang dia manusia. Nah, kalau ayat yang kamu bawa, dia datang sebagai manusia, artinya sebelumnya dia bukan manusia. Makanya kamu bilang, ya memang Muhammad manusia. Dia tidak datang sebagai manusia karena dia memang Kata, manusia. Baca bilangan 23 ayat 19. Kan? 23 ayat 19. Bahwasanya Allah itu bukan manusia. Oh, setuju. Memang Ada. Allah itu Iya. bukan manusia. Betul, betul. Iya. Oke, kalau Allah itu manusia nggak? Kami Muslim mempercayai bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Kalau Allah Nah, itu yang manusia nggak, tidak- Pak? Oke, baik. Kalau Allah Oh, Bapak tidak. manusia itu. Bukan. Kenapa Allah Bukan punya manusia. betis? Oh tidak, Ada itu. ayatnya. Iya, Ada ayatnya. Allah punya bukan, betis. Terus Allah apa dong? bukan begitu narasinya itu. Kau Terus dikatakan potong-potong Allah ayatnya. punya kedua tangan, ya, di dalam Al-Baqarah. Dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Loh, berarti Iya, Allah itu punya tangan. itu perumpamaan. Loh, kok perumpamaan saja. Tunggu. Bapak bilang Quran itu perumpamaan. Wow. Luar biasa. Kamu jangan nama-namain narasinya. Tidak. Saya cuman bilang di Al-Baqarah ya, belum lagi ya, saya tunjukkan lagi ya. Ketika pada hari akhir semua akan binasa, hanya wajah Allah yang tidak binasa. Allah punya wajah. Gimana, Pak? Katanya bukan manusia. Ada wajah, Memang bukan ada betis, manusia. ada tangan. Ini gimana, Pak? Enggak, bukan begitu. Mana ayatnya? Coba bukakan. Oh, oke. Bukakan ayatnya. Iya, iya. Teman-teman di bawah ada yang bisa nge-spill ayatnya? Kaki, coba kaki bayar. Allah, betis Allah disingkap. HP saya satu. Coba. Ya mana? Bukakan. Ini ada yang bisa ya. Nanti Bapak baca di Quran Bapak ya.
Ya. Ketika hari akhir betis Allah disimpan. Jangan bicara premium. Datanya mana? Ada. Kamu. Ini, mana, Pak? Ya, buka. Ada yang di bawah bisa bukain Iya, data buka. nggak? Saya cuma Iya. punya satu device. Nah, itu. Sebentar. Itu. Oh iya, tenang dong. Tuh, Kentara kamu Al-Qalam bodoh. ayat 42. Al-Qalam ayat 42. Iya, baca ya, coba kita lihat. Kita baca ya. Tampilkan, jangan cuma baca, tampilkan. Loh, kok punya Quran nggak? Ada. Ya udah, saling Kita ngecek Muslim, lah. kenapa Saya juga punya Nggak. Quran nih. Kasih lihat di situ, tampilkan di layar itu. 4, 5, 6, 4 ya. Kalau berhadapan dengan saya harus by data. Iya dong. Anda Jangan punya Quran? modal Quran? congor saja. Iya dong. Punya Quran? Punya Quran Baca nggak? dengan Arabnya ya, baca dengan Arabnya. Awas Oke. memang. Ini ya, Al-Qalam ayat 42 ya. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini Pak. Betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Itu ciptaannya. Atau betis siapa? Ciptaannya, bukan Allah itu. Wah, Bapak udah baca tafsirnya belum? Kamu Udah tidak baca coba tafsirnya baca belum? keseluruhannya dari atas. Udah baca tafsirnya belum? Itu Loh. kok comot-comot ayat saja. Saya nggak comot ayat. Bapak Iya. buka, baca tafsirnya. Kok nggak terima? Kenapa baca tafsirnya? Ada ini anunya, Ya keterangan udah, yang buka jelas. Quranmu, buka Quran. Baca. Tampilkan, jangan Iya, begitu. Baru ingatlah baca pada aslinya. hari ketika betis disingkapkan, kalau ini adalah merujuk ciptaannya dan mereka diseru. Loh, berarti betis siapa yang disingkapkan? Siapa yang diseru? Itu penciptaannya Nabi Adam itu. Makanya Bapak baca dulu. Makanya kamu jangan comot-comot. Oke, Jangan jadi ini comot-comot betis itu siapa? ayat Jadi ini itu. betisnya siapa? Sama dengan bom-bom sama Nah, alai saya darah tanya, itu. saya tanya. Nih ya, Suka dengerin. comot-comot saja. Dengar ya. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini betis siapa yang disingkapkan sehingga ciptaannya ini diseru untuk bersujud? Agatha, itu setan itu. Iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Pak, Itu ini Al-Qalam, dia Pak. berseru ke Ini aduh, saya paham Al-Qalam. betul itu ayat itu. Ini Al-Qalam, Kenapa bukan lari ke Al-Baqarah. Allah pencipta kok. Laika masluhu. Apa sih? Kamu baca, kalau kamu merujuk kepada penciptaannya Adam disuruh sujud, itu lain ceritanya. Itu lain. Nah, jadi Bapak baca dulu tafsirnya. Masa ini betisnya siapa? Jangan di mood saya. Oke, Bapak baca jangan dulu di-mute. tafsirnya. Boleh. Ini betis siapa kalau gitu? Kembali kita ke 2 Yohanes 1 ayat 7. Udah tadi saya jelaskan. Agatha, di situ sangat jelas penyesatnya itu siapa di ini situ. Allah nih nggak Yang berbetis. tidak Tunggu, Pak. mengakui Tunggu. Yesus tunggu. itu manusia. Sabar dong, ya. Baru betis. Nih saya mau tunjukkan lagi nih, ya. Al-Baqarah 155, ya. Nih, baru betis. Aku Lagi sudah yang paham lain itu. ini. Katanya bukan Iya. manusia. Iya. Loh, kalau ini oke, kalau Anda tidak percaya itu adalah betis Allah, ini saya tunjukkan ya di Al-Baqarah ya 115 ya. Berapa tadi, Bang? Dia Al-Baqarah. tidak bisa diserupakan dengan apapun. Agatha, Siapa yang itu tidak Allah bisa itu. dilupakan? tidak bisa, 115 tidak ya. kayak konsep keimanan kalian. Itu tidak sama. 155 ya? 155 atau 115? 115. Oke, ini saya bacakan ya. Ini Bapak dengar ya. Bilangan 23 ayat 19 bahwasanya Allah bukan manusia. Ditegaskan di situ, Agatha. Jadi ini betisnya siapa dong? Hah? Oke. Iya, itu betisnya Nabi Adam itu. Betis Nabi ya? Iya. Ini pada Itu hari. berbicara penciptaan itu, Agatha. Oke, kalau Bapak itu nggak ngaku, oke, ya ini. Dan milik Allah timur dan barat, ini Al-Baqarah 115 ya. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ada wajahnya Allah. Nih, Iyalah, Allah itu kan berwajah. Cuman Dia
wajah itu perumpamaan. Semua Itu Allah itu ada di mana? Ada di mana-mana. Semua diumpamakan. Ada di mana-mana. Dia walaupun ke timur atau ke barat, ke tenggara, kamu tetap ada. Allah itu ada di mana-mana. Berarti ini ada Iya. wajahnya Allah. Ya itu kan perumpamaan bahwa dia memang ada. Oh, berarti Tapi tidak ini bisa- wajah tidak siapa bisa dong? Saya tanya, ini wajah siapa Ya. di sini? Jangan samakan dengan Saya tanya ini perempuan wajah siapa? wajah manusia. Oke lah, kamu bilang ada. Itu di mana. berarti Saya tanya, ini wajah siapa? Allah itu ada di mana-mana. Ini wajah siapa? Saya tanya. Ya wajah Allah, Tuhan Allah. Wajah Allah, udah ada wajahnya. Iya, dia Udah, kan dia berarti di ada mana-mana. wajahnya ya. Coba kamu lihat, saya ada wajahnya nggak? Coba kamu lihat. Jangan samakan. Jangan samakan Sekarang saya tanya, ini wajah siapa? Kamu jawab. dengan wajah keberadaan Allah. manusia, wajahnya Berarti- manusia dengan Berarti dengan Allah Tuhan punya itu wajah. beda. Ya walau wajahnya nggak mirip saya atau It- kayak siapa itu pun, dia itu memakan bahwa terserah. Allah itu ada di mana-mana. Sekarang Itu saya tanya, maksudnya. ini wajah siapa? Tidak wajah- begitu, Agatha. Enggak, saya tanya ini wajah siapa? Ya itu perumpamaan bahwa Allah itu Saya ada di nggak nanya mana-mana. siapa yang punya wajah ini. Ya Allah lah. Ya udah. Iya nggak apa-apa kan. Ya udah, berarti Allah Allah Laisa itu ada di kamitslihi mana-mana. Sayun sudah gagal karena sudah punya wajah. Agatha punya wajah. Bukan begitu. Allah- Bukan begitu. Sebentar, Sudah Bapak punya sudah wajah dijelaskan, diterangkan kepada kami Iya. bahwa itu Allah itu gaib, Baik. ada di mana-mana. Allah punya wajah Cuma nggak? kita percaya dia Saya tanya. ada dia, berarti dia selalu melihat kita dimanapun, ke arah manapun Oke, kita. Oke. Nah. Kalau dia melihat berarti dia punya mata dong. Itulah kau pemakan sama manusia dia. Pak Pamungkas punya wajah? Beda konsepnya kita. Baik. Beda Pak Pamungkas konsepnya. punya wajah nggak? Pak Pamungkas punya wajah nggak? Oh iya, namanya kita manusia adalah. Loh, ini kok Allah punya wajah? Boleh. Beda itu. Iya, walau beda muka Bapak aja, Ini wajah begini, Bapak beda sama itu wajah. keterangan itu untuk mempermudah manusia memahami bahwa wajah itu berarti perumpamaan Iya. itu agar manusia mudah memahaminya. Iya, tapi Allah punya wajah Diumpamakan kan? Dia di mana-mana ada. Iya, tapi yang Dia penting di Allah punya mana-mana. wajah kan? Betul? Ya begitulah keterangan dari Al-Quran. Jadi, dia sudah Berarti- sama seperti saya punya wajah, walaupun wajahnya goib atau apa, yang penting Allah Tidak. punya wajah. Tidak bisa kau samakan begitu, tidak bisa. Tapi Allah punya wajah kan? Iya. Ya udah. Sudah kembali ke ini, ke Bible tadi. Iya. Nah, saya mau jelaskan ini bahwa Kira yang punya sangat wajah. jelas siapa yang sebenarnya antikristus itu, Ya, Agatha. orang yang menolak dia Ya. datang sebagai manusia karena dia sebelumnya benar adalah sekali. Allah. Iya, Karena dia sebelumnya benar. Allah, dia datang sebagai manusia. Ya. Kan itu, ya kan? Kan dia sebagai, berarti dia sebelumnya adalah Dia datang kan dia dilahirkan. Dia dilahirkan. iya, Perkuat dia dengan datang bilangan sebagai 23 ayat 19, Agatha. Pamungkas. Bahwasanya Allah itu bukan datang- manusia. Sebentar, Pak Pamungkas datang sebagai seorang murid. Pak Pamungkas tetaplah Pak Pamungkas, tapi Pak Pamungkas juga seorang murid. Yesus itu adalah Allah. Dia datang sebagai manusia. Artinya apa? Dia tetap Tidak. adalah Allah. Kalau Yesus dia itu, juga Agatha, tetap ada manusia. kronologisnya, ada jalan ceritanya bahwa dia dilahirkan dari kandungan Bunda Maria, bukan Oke. datang begitu saja, Iya. tiba-tiba. Sekarang saya tanya. Berarti dia dilahirkan. Oke, siapa yang buat Bunda Maria lahir? Siapa yang buat Bunda Maria hamil? Oh, itu sudah kehendak Allah. Nah, saya tanya, Sudah siapa ketentuan yang Allah. buat Bunda Maria hamil? Itu sudah ketentuan Allah. Bukan, saya nggak nanya ketentuan. Kau bukan ke situ. Yang membuat dia hamil siapa? Oh, tidak ada. Itu memang Berarti dia ajaib dong. ya ajaib. Berarti bukan Allah juga.
Itu kan sudah dibisikkan oleh malaikat Gabriel Bentar. bahwa Bunda Maria hamil. Siapa? datang malaikat menyampaikan ke Bunda Sekarang saya tanya Maria bahwa Sekarang saya tanya gini. kamu akan Pak, hamil. Pak, saya tanya, kalau kamu punya istri, istrimu hamil, siapa yang buat dia hamil? Oh beda itu. Tanya, Jangan loh, Maria manusia bukan? Maria manusia bukan? Iya, tapi kan Nah, sebelumnya itu istrimu sudah manusia bukan? diberitahu oleh malaikat dia. Sabar, Sudah diberitahukan ke malaikat bahwa kamu akan Oke. melahirkan. Oke, sekarang saya Iya. tanya, istrimu hamil, siapa yang buat hamil? Itu Kamu. penyebab itu. Kamu, yang bikin hamil suaminya kan lah. kamu. Karena Iya. adalah kamu, makanya istrimu hamil. Sekarang saya tanya, Bunda Maria hamil, siapa yang buat? Berarti kamu tidak tahu jalan ceritanya sebenarnya. Kenapa kau tanya Maria begitu? hamil, siapa yang buat? Nggak mungkin dia sudah tiba-tiba hamil. ditahu bahwa Yesus itu tidak punya bapak. Jawab dulu, iya saya tanya, Bunda Iya. Maria hamil, siapa yang buat? Itu berarti pertanyaan bodoh itu. Loh, kata. oke lah, Siti Maryam yang di dalam Quranmu, siapa yang buat dia hamil? Sama saja. Bisa, jangan. Apa bedanya Maryam dengan Maria? Sama. Kok susah kali kau jawabnya. Siapa yang buat Siti Maryam? Ya, itu ada loh. Tuh, QS 19 ayat 33. Ya, siapa yang buat Siti Maryam itu hamil? Siapa? Itu sudah kehendak Allah, Saya ketentuan Allah nanya, bahwa dia siapa hamil. yang buat? Kehendak Allah berarti Allah dong, betul nggak? Titi, bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kamu bilang kehendak Allah bukan Allah. Kalau Allah berkehendak menciptakan kamu, apakah yang menciptakan kamu itu bukan Allah? Kehendak Allah udah pasti Semua Allah. yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Kamu nggak Semua berpikir terjadi logis di dunia sini. ini atas kehendak Tuhan, termasuk Ya, kehendak Bunda kehendak Allah Maria. itu Allah nggak? Saya tanya, kehendak Allah itu Allah tidak? perkataannya, kehendak Iya, perkataan perkataannya Allah. Allah tidak. Ya berasal dari Allah. Ya berarti Tapi kan- apa yang berasal dari Allah itu Allah dong. Setuju nggak? Apakah perkataan Allah itu ciptaan? Iya, bukan Kalau Perkataannya. perkataan Allah ciptaan dengan Perkataan apa itu yang bukan menciptakan Allah. Perkataannya. perkataan Allah, tapi bukan Allah. Loh, sekarang saya tanya, yang ngomong sama siapa? Saya siapa ini? Saya, Siapa kamu? Siapa kamu? suara saya, suara Iya, pamungkas. suara kamu siapa? Suaranya. Siapa? Kamu siapa? Tapi bukan Kamu pamungkas. siapa? Kamu siapa? Pamungkas. Pamungkas. Kalau Pamungkas ngomong menghujat Jokowi, yang ditangkap suaramu atau kau? Baik, beda itu. Bukan begitu. Suara Pamungkas adalah Pamungkas. Makanya ketika saya tanya, ini siapa? Pamungkas. Tidak pernah ada orang nelpon, halo, ini siapa? Ini suara Pamungkas. Gak ada, Pak. Jadi kehendak Allah atau perkataannya Allah itu udah pasti Allah. Sekarang saya tanya, Siti Maryam yang membuat dia hamil siapa? Jawab dong. Saya udah kasih analogi loh ini. Gimana? Agatha. Itu Itu kamu kan- kalah logikanya sama cewek. Katanya Pertanyaanmu itu paling bodoh sekali, logika. Agatha. Pertanyaanmu itu bodoh sekali. Sebenarnya kau Enggak tahu dong. jawabannya Oke, itu, tapi kalau pertanyaan saya bodoh, jawab. Ini kan pertanyaan orang bodoh. Jawab dong orang. iya kan itu sudah kehendak dan Kehendak ketentuan Allah dari tidak. Allah. Dia Saya melahirkan secara gaib. Kehendak Allah tidak. Itu kehendak dia menciptakan, itu dia kehendak Kehendak juga. Allah tidak. Saya tanya. Bu, tidak, Atau kehendak Allah bukan. ciptaan? Beda. Itu Kehendak Allah anunya, ciptaan, bukan? ucapannya. Berarti kehendak Allah itu Ucapannya. diciptakan. Ucapan Allah itu diciptakan tidak? Iya, dia sampaikan. Dia sampaikan. Kamu nggak Dia mau sampaikan. jujur. Kamu nggak mau jujur. Males saya kayak gini. Sama dengan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman saja, jadilah bumi maka jadilah. Nah, begitu Agatha. Ya. Mohon maaf ya. Ya. Jadi siapa? Iya. Jadi siapa yang membuat Siti Maryam hamil? Jawab dong. Sebenarnya kamu sudah tahu itu. Sudah tahu bahwa dia melahirkan secara gaib atas kehendak Allah. Jangan dibilang gitu dong. Kamu tahu Muslim ayat 40 itu adalah salah satu sahadatmu. Isa putra Maryam, Isa ibn Maryam adalah kalimatullah dan ruhullah.
Bu, Ya, Agatha. kalau kamu katakan kalimat Allah diciptakan, Mu'tazilah. Udah ya Pak ya. Bapak laki-laki, tapi mohon maaf ya, logika Anda di bawah saya. Kurang sekali. Jadi kesimpulannya, siapa yang sebenarnya penyesat itu sudah jelas, Agatha? Ya. Sudah jelas ya. Ya. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui dia yang ilahi datang sebagai manusia. Itu.
Baik teman-teman, itu tadi debat yang sangat seru sekali dari Agatha dan para penanya. Dan debatnya sangat kadang bisa dibilang lucu juga, karena banyak dari penanya yang mereka tidak bisa menanggapi jawaban dari Agatha, karena mereka sendiri bertanya tentang sesuatu yang mereka tidak pahami dengan baik. Bahkan mereka juga tidak tahu ketika Agatha menanyakan tentang kepercayaan atau agama mereka sendiri. Dan itu sangat memalukan ya, karena mereka dengan pedenya mempertanyakan agama lain, mempertanyakan tentang kepercayaan lain, sedangkan mereka tidak pernah mempertanyakan agama mereka sendiri. Bahkan mereka tidak tahu apa yang menjadi kepercayaan mereka. Mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mempercayai apa yang mereka yakini. Jadi mereka sangat sibuk mempertanyakan agama lain untuk menutupi kekurangan mereka, karena mereka tidak tahu atau tidak punya pengetahuan tentang agama mereka sendiri. Jadi Agatha di situ sangat jelas menjelaskan setiap pertanyaan melalui data, melalui dalil yang dia tunjukkan, melalui ayat yang ada di Alkitab. Semuanya yang dia jelaskan itu ada tertulis di Alkitab. Tetapi para penanya Islam mereka berbelit-belit, mereka mencoba menjebak atau mencoba memojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Justru itu membuat mereka terlihat bodoh, karena mereka terjadi ketahuan kalau mereka tidak tahu banyak tentang apa yang dia tanyakan. Dia tidak tahu bahkan agamanya sendiri. Jadi kita bisa lihat di situ dan kita bisa belajar bahwa banyak dari para kadrun ini mereka tidak bisa memberikan jawaban ataupun pernyataan yang kuat yang bisa diyakini. Bahkan mereka ragu dengan apa yang mereka percaya sendiri. Ketika dia ditanya di mana Al-Quran berasal, mereka pun bingung, tidak tahu dari mana asalnya. Jadi ketika Agatha menanyakan hal itu, mereka mulai terkecoh, mereka bingung sendiri. Dan akhirnya dia ngotot dan marah-marah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Jadi ya, kita sebagai orang Kristen kita bisa lihat bagaimana mereka bersikap terhadap agama kita. Banyak dari mereka yang menghina, mengolok-olok agama kita. Sebagai orang Kristen kita hanya bisa menjelaskan apa yang sudah tertulis di Alkitab, karena itulah yang kita percayai, itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Tapi mereka hanya ingin menghina saja, hanya ingin mempertanyakan. Mereka menanyakan dan juga menerima jawaban bukan untuk mengerti, tapi hanya untuk membalas dengan jawaban atau pertanyaan berikutnya. Jadi semoga dari video ini teman-teman semua bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Kita bisa lihat mana yang punya dasar yang kuat. Dan semoga teman-teman juga bisa belajar banyak dari semua yang ada di video ini, supaya kita bisa melihat bagaimana orang-orang mengolok-olok Yesus, mengolok-olok kita sebagai orang Kristen. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih karena channel ini akan terus semangat, akan terus berkembang, memberitakan kebenaran tentang Yesus.
pada banyak orang lagi. Maka dari itu dukungan dari teman-teman semua sangat amat berarti untuk kami memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih teman-teman semuanya atas dukungannya. Shalom.